Di saat banyak warung makan berlomba-lomba bertransformasi menyesuaikan perkembangan zaman, warung makan ini justru bertahan hingga 1 abad loh Secret Lovers. Padahal lokasinya justru tersembunyi, tapi kok malah laris manis ya? Kira-kira apa sih rahasianya? Ya nggak ada dirubah dah, masih itu aja bumbunya. Bumbunya sama apa beda? Sama. Kalau cara masaknya? Sama juga, jadi nggak ada yang dirubah. Secret Lovers, siapa sangka warung makan yang sangat sederhana ini umurnya sudah seabad loh. Eksis sejak tahun 1925-an, warung makan milik Mutia atau yang akrab disapa Mak Nut ini berada di dalam gang kecil dan hanya menjual satu menu andalan saja, yaitu nasi megono. Buat yang belum tahu, nasi megono merupakan kuliner khas Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu nasi putih dengan campuran nangka muda dan parutan kelapa berbumbu. Proses pembuatan megono cukup menyita waktu dan tenaga. Gak heran dimulainya sejak jam 3 pagi. Sejak generasi pertama, warung makan ini dikenal dengan nasi megononya. Soalnya leluhur Mak Nut asli Pekalongan, makanya penting bagi Mak Nut untuk menjaga warisan leluhurnya itu. Ya nggak ada dirubah dah, masih itu aja bumbunya. Bumbunya sama apa beda? Sama. Kalau cara masaknya? Sama juga, jadi nggak ada yang dirubah. Sama sekali. Iya. Mak Nut sebagai generasi keempat coba mempertahankan warung nasi megono berumur 100 tahun ini lewat keautentikan resep yang dijaga secara turun-temurun. Sejak dulu hingga sekarang, penggunaan nangka muda dan parutan kelapa muda tetap jadi penentu kenikmatan di dalam seporsi nasi megono. Namun yang tak kalah penting adalah modifikasi rasa. Aslinya nasi megono menggunakan kecombrang, tapi di sini nggak pakai tuh. Soalnya kebanyakan pelanggan di Jakarta tidak familiar dengan aroma menyengat khas kecombrang. Nah, sebagai gantinya, warung makan Mak Nut memperkuat campuran rempah seperti lengkuas, kencur hingga daun jeruk. Karena bumbu-bumbu tadi lebih familiar dengan lidah orang Jakarta tuh. Makanya jangan salfok ya, walaupun menjual nasi megono, nama warungnya adalah warung nasi urap. Orang sini kalau nyebut nasi urap, tapi kalau yang orang dari Jawa gitu ada di sini bilangnya nasi megono tuh ya belinya. Karena ada kelapanya kali jadi nasi urap. Warung makan ini mampu mengolah hingga 18 liter beras setiap harinya. Wah, banyak juga ya. Tak ada yang berbeda dalam mengolah nasi untuk megono. Sementara membuat megononya dimulai dengan mengukus nangka muda dan parutan kelapa yang dibumbui. Proses mengukus dilakukan selama sejam dengan menggunakan api besar. Hal ini dilakukan agar aroma langunya hilang tuh Secret Lovers. Ngomong-ngomong, jumlah nangka muda yang diolah perharinya bisa mencapai 10 kg loh. Menurut nenek berusia 64 tahun ini, nangka muda sangat cocok untuk isian nasi megono karena teksturnya yang lebih empuk dan berserat. Jika dimasak dalam waktu yang lama, nangka muda bisa menyatu sempurna dengan parutan kelapa. Selain itu, nangka muda juga punya rasa yang lebih netral. Hal ini dapat membantu menonjolkan rasa gurih dari parutan kelapa dan karakter rasa utama dari bumbu halus. Nah, untuk kelapa parutnya harus dari kelapa muda ya. Soalnya rasa kelapa muda lebih manis, bumbu halusnya sih komplit ya. Proses pengukusan megono dilakukan selama sejam. Kalau sudah matang, megono harus diangkat dan diaduk. Oh, ini diaduknya sampai berapa lama sih, Bu? Ya 10 menit atau 15 menit. Sampai apa tuh? Biar rata bumbunya sama kelapanya. Secret Lovers, karena nasi megono menggunakan campuran nangka dan kelapa parut berbumbu, hasil akhirnya cenderung putih kekuningan dengan rasa gurih sedikit pedas. Beda ya sama gudeg, nangka mudanya dimasak menggunakan santan, hasil akhirnya coklat kemerahan dengan rasa yang manis gurih. Warung nasi megono ini buka setiap hari dari jam setengah 6 sampai jam 8 pagi. Cukup merogoh kocek Rp8.000 saja, sudah bisa coba kenikmatan seporsi nasi megono. Dengan pilihan beragam lauk yang bisa ditambahkan ke nasi megono. Seperti telur ceplok, tumis kacang, hingga sayur nangka. Waduh, jadi ngiler deh.
Makanya nggak heran kalau kurang dari 3 jam aja, nasi menggono di sini ludes terjual. Dalam sehari mampu menghabiskan 120 porsi dengan omset hingga 1,5 juta rupiah. Dia lebih enak nasi megono ini, dia kan karena campuran kelapa ya, dia kelapanya lebih terasa, rasanya lebih gurih gitu. Udah dari dulu tuh kan nasi urapnya dari udah turun temurun, jadi enak deh rasanya buat. Nah, kalau sebelumnya warung nasi Megono berusia 100 tahun, yang satu ini warung nasi Ulam yang sudah eksis sejak tahun 1952 dan kini dipegang generasi ketiga. Sejak dulu hingga sekarang, warung makan ini menjual nasi ulam sebagai menu andalan. Nasi ulam sendiri merupakan kuliner khas Betawi berupa nasi putih yang diberi serundeng, kemangi, timun, dan toge. For your info nih Secret Lovers, serundeng memang kerap jadi pelengkap di berbagai kuliner Betawi. Kehadirannya memberikan rasa gurih dan tekstur khas di setiap sajian. Jadi nggak salah ya kalau olahan kelapa parut jadi bagian yang melekat dalam tradisi kuliner masyarakat Betawi. Walaupun nasi ulam termasuk makanan lawas, kuliner ini masih memiliki pelanggan setianya hingga kini. Khususnya dari kalangan masyarakat Betawi yang sudah akrab dengan cita rasanya sejak lama. Versinya tetap, cuman ya banyakin paling varian nambah menu. Apa aja? Kayak kentang balado, ya semur jengkol gitu, balado jengkol. Walaupun sama-sama menggunakan bahan kelapa, rupanya ada perbedaan yang cukup kuat di antara nasi uduk dan nasi ulam. Kalau nasi uduk berasnya dimasak dengan santan dan rempah, sementara nasi ulam tidak. Kalau nasi ulam gurihnya di serundeng. Kalau nasi uduk santan, pengaruhnya pakai santan sama rempah-rempah. Walaupun sama-sama menggunakan serundeng sebagai taburan, rupanya ada perbedaan di antara nasi ulam, telur, dan ketan uli yang sama-sama kuliner khas Betawi. Serundeng untuk uli ketan rasanya lebih manis dan gurih dengan tekstur yang tidak terlalu kering atau terlalu lembut. Sementara pada kerak telur, serundeng dibuat lebih kering dan renyah dengan aroma sangrai yang kuat. Sedang serundeng untuk nasi ulam teksturnya lebih lembut dengan rasanya cenderung gurih. Oh iya Secret Lovers, untuk membuat serundeng, bahan seperti ebi, kemiri, ketumbar, hingga cabai merah dan bawang putih di blender sampai halus. Lalu ditumis bersama parutan kelapa, dimasak selama kurang lebih 2 jam dengan api kecil. Ngaduk-ngaduknya ini dia tuh digongstrengnya harus berapa kali sih, Bu? Sesering mungkin, biar nggak gosong bawahnya. Ntar kalau misalnya ini udah matang dilihat dari apanya, Bu, tanda-tandanya? Dari harumnya ya, sama kering, dia perak, nanti perak. Nasi ulam disebut-sebut juga sebagai nasi campurnya Betawi. Ulam di dalam bahasa Betawi mengacu pada serundeng yang diaduk dengan nasi putih, memunculkan cita rasa gurih dengan sensasi pedas di mulut. Cukup merogoh kocek Rp8.000 saja, sudah bisa mendapatkan kenikmatan seporsi nasi ulam khas Betawi. Buka setiap hari Rabu sampai Sabtu dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Warung nasi ulam di sini pernah menghabiskan 200 porsi dalam sehari dengan omset tembus hingga Rp2 juta. Kalau rasa serundengnya di nasi ulam Ibu Yoyo ini gurih dan rasa manis dan gurihnya itu pas di lidah kita, di lidah orang Indonesia lah. Seperti itu hanya ada di daerah Jakarta. Itulah otentikasinya lah yang saya cari seperti itu. Aku tuh sebenarnya karena senang sama serundeng sih, dan mungkin kalau misalnya beda sama yang lainnya kan, kalau misalnya nasi ulam tuh maksudnya makanan berat dan ada serundengnya. Di tengah banyaknya makanan modern, nasi megono dan nasi ulam tetap diminati banyak masyarakat. Parutan kelapa jadi kunci di balik laris manisnya kedua menu legendaris ini. Kalau kalian tertarik nyobain nasi megono atau nasi ulam nih?